Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Kali ini catatan saya berjudul Komunikasi Politik, Ojo Kesusu, dan Grace Natali yang ogah dukung Anies Baswedan. Begini, sahabat adalah Giring Ganesha yang Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu mengakui bahwa komunikasi politik via baliho yang berjudul Ojo Kesusu yang dipasang oleh partainya di berbagai tempat adalah untuk mengingatkan bahwa Pilpres masih 2 tahun lagi. Bukan tidak boleh bicara soal pencapresan, tapi alokasi energi dan waktunya haruslah proporsional. Tapi kan PSI sendiri punya program Rembuk Rakyat yang mengusulkan 9 nama bakal calon presiden juga. Bagaimana itu? Nah, soal ini diakui oleh Bro Giring. Memang kami juga bicara Pilpres, kata Bro Giring, dengan Rembuk Rakyat PSI. Tapi forum tersebut lebih untuk memberi kesempatan akar rumput bersuara dan mengenali para bakal calon. Begitu kata Giring Ganesha. Nah, sahabat, kita tahu semua bahwa ada beberapa ketua umum maupun tokoh partai politik yang jadi menteri maupun wakil menteri. Dan itu artinya jadi pembantu presiden. Ya, prioritasnya semestinya lah membantu presiden dulu untuk membereskan persoalan bangsa. Bukan malah sibuk kesana kemari, lobi-lobi politik yang menguras tenaga dan waktu. Sehingga konsekuensinya, tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya yang utama sebagai pembantu presiden malah terbengkalai. Bukankah saat ini pemerintah dan seluruh elemen bangsa lagi fokus menangani pandemi dan dampak yang ditimbulkan? Maka energi dan waktu dari para elit politik juga seyogianya atau selayaknya lebih banyak ditumpahkan untuk memitigasi dampak pandemi itu daripada kasak-kusuk soal pencapresan. Ya, soal ini betul juga sih. Maka kita sebagai rakyat, sang pemilik mandat, seyogianya juga ikut mendorong proses seleksi kandidat pemimpin nasional ini melewati prosedur yang sehat. Betul bahwa parpol yang ada di DPR adalah pranata yang berhak mengusulkan calon presiden. Namun segi lain yang tidak kalah penting adalah rakyat juga mesti pandai-pandai dan bijaksana dalam menyeleksi figur-figur yang layak untuk dicapreskan oleh parpol itu. Nah, layak itu artinya punya rekam jejak yang baik. Nah, baik itu artinya yang punya komitmen terhadap pembangunan bangsa Indonesia yang bineka ini seutuhnya. Tidak punya rekam jejak intoleran maupun mengakomodir kelompok-kelompok intoleran maupun membiarkan praktek bancakan anggaran sepanjang karir politiknya. Maka bisa dimengerti kalau Grace Natali, beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, baru-baru ini tegas dan jelas menyatakan tidak akan mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden, capres, pada pemilu 2024 nanti. Alasannya, ia tidak bisa mendukung kandidat yang bermasalah dalam hal intoleransi dan korupsi. Sekaligus dengan begitu, Grace Natali menepis hoaks yang disebarkan sementara pihak yang memunculkan spanduk deklarasi Anies Baswedan dan Grace Natali sebagai pasangan di Pilpres 2024. Foto hoaks tersebut memang sempat beredar luas di media sosial. Nah, sahabat, proses menyeleksi nama-nama kandidat capres itu mungkin lebih bermanfaat bagi kita ketimbang menghabiskan energi bangsa untuk ikut-ikutan merayakan berbagai lobi-lobi kasak-kusuk atau istilah kerennya negosiasi koalisi parpol yang kita tahu ujungnya cuma who gets what for how much alias wani piro. Nah, proses seleksi kandidat capres itulah yang lebih memiliki bobot bagi masa depan kita sebagai bangsa. Sekaligus, rakyat juga bisa menilai parpol mana yang ada di parlemen maupun yang belum punya kursi di DPR RI, tapi bakal lolos verifikasi faktual
serta bakal ikut dalam kontestasi pileg nanti, yang lebih peduli atau concern dengan proses seleksi kandidat capres ini. Nah sahabat, seleksi kandidat capres ini semestinya lah dilakukan secara terbuka atau transparan dan melibatkan akar rumput alias rakyat semua tanpa tebang pilih. Wacana atau diskursus publik tentang nama-nama kandidat capres bakal memberi kesempatan seluasnya kepada kita semua untuk membedah profil orang-orangnya. Semua rekam jejak, visi, dan programnya mesti jadi pembicaraan publik yang sehat. Rakyat tidak boleh lagi membeli kucing dalam karung, istilahnya. Nah ini sahabat adalah pendidikan politik yang bagus untuk membiasakan diri memilih calon pemimpin berdasarkan kriteria yang rasional, bukan berlandaskan fanatisme buta serta kampanye kebohongan yang terasa manis di permukaan, namun esensinya adalah racun. Untuk itu memanglah kita semua tidak boleh terburu-buru, gerasa-gerusu alias tidak sabaran. Itu bisa bikin kita malah tidak cermat dan bijaksana dalam memilih. Maka ojo kesusu. Ya demikian catatan saya mengenai komunikasi politik ojo kesusu dan Grace Natali yang ogah dukung Anies Baswedan. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.